Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rizky Damai Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID motor DC menggunakan Simulink dengan penambahan low pass filter, kontrol kecepatan, dan PID discrete pada praktikum dasar sistem kontrol. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai blok PWM dan juga encoder motor DC. Kita akan sedikit mengulas kembali di mana PWM adalah teknik pengontrolan motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa on dan off secara cepat pada sinyal digital. Motor tidak diberi tegangan analog variabel tetapi menerima sinyal on dan off berfrekuensi tinggi sehingga menghasilkan kecepatan yang terkontrol. Kemudian di sini merupakan contoh dari PWM itu sendiri. Kita lanjut ke encoder motor DC 2 pin. Encoder DC 2 pin atau sering disebut dengan encoder kuadratur adalah sensor putaran pada motor DC yang menghasilkan dua sinyal digital, yaitu sinyal A dan B, untuk memberikan informasi kecepatan dan arah rotasi motor. Kedua pin ini menghasilkan pulsa yang saling bergeser fase sebesar 90 derajat sehingga dengan membandingkan urutan pulsa A dan B dapat diketahui motor sedang berputar maju atau mundur. Pada video sebelumnya kita sudah membuat diagram seperti ini di Simulink. Ini merupakan diagram untuk kontrol PWM-nya dan yang di bawah ini merupakan diagram untuk pembacaan encoder. Kemudian pada video kali ini kita akan menambahkan diagram blok lain seperti low pass filter. Di sini merupakan diagramnya, dan di mana low pass filter itu merupakan sering disebut dengan exponential moving average. Dan fungsi utama dari filter ini adalah menyaring gangguan atau noise pada sinyal kecepatan agar data lebih halus dan stabil sebelum digunakan dalam sistem kontrol. Kemudian kita juga akan menambahkan kontrol kecepatan per second, di mana nilai output delta encoder itu tiap sampling time. Maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat menghasilkan kecepatan per second. Nah, dengan delta time yang semakin besar, berarti samplingnya akan semakin lambat. Ini terjadi jika jeda waktu antara pengambilan data itu terlalu lama, dan itu menyebabkan respon yang lambat. Seperti sistem kontrol akan telat menyadari jika ada perubahan kecepatan mendadak, misalnya jika motor tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba mati, kemudian controller baru tahu beberapa saat kemudian. Nah, jika delta time itu semakin kecil, maka samplingnya akan semakin cepat. Ini terjadi jika data diambil secara sering, misalnya setiap 1 milidetik. Itu menyebabkan respon sangat cepat, di mana sistem sangat sensitif terhadap perubahan bagus untuk kontrol presisi tinggi seperti pada drone atau robotik yang canggih, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan diagram blok PID discrete di sini, di mana time domain yang tadi diganti dengan discrete time. Ini merupakan diagram bloknya seperti ini, dan PID discrete di sini berfungsi sebagai otak yang menentukan seberapa besar nilai output PWM yang harus diberikan kepada sistem agar kecepatan itu aktual. Nah, sama dengan kecepatan yang diinginkan. Oke, kita akan masuk ke simulasinya. Nah, di sini yang pertama kita butuhkan yang jelas itu MATLAB. Kita akan masuk langsung ke Simulink-nya. Di sini sudah saya buat untuk diagram-diagram yang kita butuhkan. Di sini yang pertama ada diagram blok untuk kontrol PWM. Di sini ada diagram blok untuk pembacaan encoder, dan di sini ada diagram blok low pass filter. Di sini ada diagram blok untuk kontrol kecepatan per second. Kemudian di sini ada beberapa
diagram yang akan menampilkan grafik untuk masing-masing hasil dari diagram blok ini. Dan yang terakhir di sini ada diagram blok PID discrete. Nah, untuk membuat diagram-diagram blok ini kita bisa mengambil diagramnya dari library browser atau bisa double klik di sini. Kita cari, misal di sini kita membutuhkan PWM. Di sini kita tinggal ambil saja dari sini, dengan syarat kita harus menginstal terlebih dahulu library yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita akan ulik satu persatu di sini. Kita mulai dari low pass filter. Di sini ada blok memori, blok delay, dan di sini ada blok untuk alpha, di mana alpha itu akan diatur menggunakan slider di sini. Dan dengan mengatur slider di sini, kita akan bisa mengatur keluaran dari low pass filter ini. Kemudian di sini ada delta encoder yang dihasilkan dari diagram blok pembacaan encoder. Oke, lanjut ke diagram blok untuk kecepatan per second. Di sini ada clock, ada delay juga yang menghasilkan time dan preview time di sini. Dan yang terakhir di sini ada PID discrete, di mana kontrol samplingnya ini yang di atas itu kita ganti dengan PID discrete di library yang sudah kita install. Oke, seperti itu penjelasan diagram bloknya. Kita akan masuk ke contoh grafiknya untuk percobaan low pass filter. Percobaan low pass filter kita ambil dari sini, kita lihat di sini. Ketika dinyalakan, sudah menyala, akan menghasilkan grafik seperti ini, di mana di sini menunjukkan kontrol PWM, dia grafik PWM, di mana di sini itu tidak rata ya, karena adanya noise di sini. Ada yang jaraknya kecil, ada yang jaraknya besar, karena adanya noise di sini. Dan ketika slider dari alpha itu digeser pada sini, ketika slider ini digeser, yang berarti alfanya akan semakin tinggi. Ini menyebabkan low pass filter itu menyala. Dan hasilnya di sini dia mengalami perubahan setelah difilter. Di sini dia sedikit lebih rapat dan tidak ada noise di sini. Yang bagian yang besar itu berupa noise-nya, dan yang kecil itu dia menunjukkan kalau dia stabil seperti itu. Ketika LPF low pass filternya dinyalakan, dia akan menunjukkan grafik seperti ini. Ini menunjukkan bahwa low pass filter itu bekerja. Ketika dinyalakan, dia bagian yang stabilnya itu semakin panjang dibandingkan dari yang sebelumnya. Ketika di sini dia kan masih ada noise, lebih sering keluar noise, dan ketika dinyalakan di sini dia akan berkurang noise-nya. Seperti itu. Sampai bagian akhir dia semakin bersih, jadi dia semakin stabil. Oke,
itu merupakan contoh dari grafik low pass filter. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari PID discrete. Di sini, nah di sini ketika PID discrete itu dinyalakan, ini posisi belum dinyalakan, hanya encoder saja di posisi 0 sehingga dia menghasilkan grafik tetap di bagian 0. Dia belum bergerak karena memang belum dinyalakan. Dia menghasilkan grafik di bagian 0. Kemudian ketika dinyalakan dan di sini PID discrete itu mulai bekerja. Dia stabil mengikuti dari set point-nya. Kemudian ketika slider set point ini digeser, nah di sini yang biru itu merupakan set point-nya dan yang kuning itu merupakan diagram grafik dari PID discrete-nya. PID discrete ini dia akan mengejar dari set point yang sudah ditentukan. Jadi semakin besar nilai PID discrete di sini, dia akan semakin cepat mengejar set point-nya. Seperti itu. Ketika dinyalakan hanya sedikit, dia masih ada tertinggal dari set point-nya di sini. Kemudian, nah di sini ketika PID discrete-nya itu digeser hingga penuh, maka dia akan semakin cepat mengejar set point-nya. Di sini ketika ada penurunan, dia langsung mengejar, bahkan dia mencapai set point terlebih dahulu. Itu merupakan contoh kelemahan dari besarnya PID. Jadi semakin besar nilai PID itu, dia semakin cepat sampai ke set point. Namun jika terlalu besar, dia akan mengalami lonjakan overshoot. Seperti di sini, dia mengalami lonjakan overshoot, sedangkan set point-nya belum mencapai yang diinginkan. Seperti itu. Itu merupakan contoh penerapan dari PID discrete. Oke, begitu saja. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.